kisah-kisah cerita kan, isi-isi cerita atau kepada anaknya tentang apa Raja apa nih, Cerita ada tentang yang raja. kulit kambing tuh kulit kambing. kan, Oh itu. cerita istana tuh Mana ceritanya? lupa tuh, cuma ceritanya loh, Ada pasal kambing. daripada saudagar kaya. Yang dong Saudagar Yang ngerong-ngerong di pantai itu kan? kaya, ya dia mau meminang anak raja kan. Yang pas tuh saudagar kaya tuh dia pergi kedai lukisan. Pergi ke lukisan. Dia nampak lukisan satu perempuan ini cantik. Jadi dia bilang siapa nih? Anak raja kan? Ya, anak raja. Nah, pas tuh dia mau cari tuh perempuan, dia pergi istana tuh kan? Pas tuh? Kemudian dia sempat kan masuk ke dia kan? Masuk. Dia masuk jumpa dengan raja, dia menyampaikanlah keinginannya bahwa dia mau meminang anak raja itu, tapi ditolak kan. Raja sudah lupa lah. Kemudian dia memilih satu jalan untuk berjumpa dengan ahli sihir kan, Ya, di sini. untuk menyihir si Raja. sang raja tuh supaya dia sakit, kemudian Dia tidak boleh pijak dia lantai. tidak boleh pijak lantai nih. Jadi kena sihir lah nih raja nih, dia tidak boleh pijak lantai istana. Tuh Alisi itu dijanjikan apa? Sebagai apa? Kalau dia dapat buat begitu, Alisi itu dijanjikan Sihir negara apa? Alisi negara. Nah, pas tuh Kemudian ditimpalah sihir si sang raja nih, sakitlah dia. Dan lepas itu si pula. Kemudian apa nih? Permaisuri raja memberi arahan kepada pengawal-pengawal istana itu supaya mencari kulit kambing. Tapi dari mana dia dapat tuh? dia pergi cari di kampung-kampung. Dari kambing tuh. Siapa yang membagi tahu tuh? Apa tuh? Yang kulit kambing tuh? Orang tua lah. Yang fakir miskin tuh kan? Tuh dia dapat dari sana. Ya, disuruh cari kulit kambing sebanyak kulit kambing hitam sebanyak 700 keping dah begitu, untuk dilapik di setiap Tusuk. pelusuk istana tuh, supaya si raja itu boleh jalan-jalan di sana, dia boleh pijak sudah. Kemudian para pengawal nih berjumpa kepada si pengembala kambing, si fakir tua yang mengembala kambing ini kan, Kambing yang banyak ya. kambing yang banyak lah. Jadi pengawal bertanya kepada si orang tua tuh, bahwa ada lagi kah kambingnya sebanyak 700 ekor untuk dibikin kapet di istana. Di situ cakap kambingnya kebanyakan dibeli kah atau sakit kah? Sudah Dia dibeli. berkata kepada pengawal, ditakdirkan oleh Tuhan, kambing saya Sudah dibeli. terkena penyakit kan? Penyakit kan? Ya, penyakit. Dan semuanya mati. Tinggal seekor kan? Hanya tinggal seekor saja kambing hitam. Jadi Bingung lah pengawal tuh. pengawal pun sudah marah dengan dia. Bingung lah. Lepas tuh fakir miskin tuh dia bilang tenang kan. Tenang. Saya ada ide yang lebih bagus. Sob, kalau ikut syarat dari yang Tabib. siapa kalau apa? Tabib raja tuh, tabib di raja. Lantai yang raja mesti pijak tuh mesti semua kulit kambing hitam. Itu mengikut tabib lah. Tabib istana tuh. Tapi yang dijumpa hanya satu ekor kambing. Jadi fakir miskin tuh dia cakap Bingung lah. relax brother, relax kan. Aku ada ide. Lex nak kerja. So pengawal kasih tekan dia kan, kalau kau tidak dapatkan kambing sebanyak 700 ekor, Semua kena pancung. kami punya anak bini semua akan kena pancung. Kami pun kena pancung. Masuk dia yang gembala. Jadi
bilang si fakir tua nih, Steady bertenang namanya. dia bilang. Ada caranya untuk menyelesaikan. Apa aku boleh tolong supaya kau punya bini, kau punya anak tidak kena pancung. Jadi orang bawa lah si orang tua nih pergi istana. Jadi dibikinlah tuh seekor kambing tuh kan, dia bikin kasut. Nah, settle. Kulit kambing itu kan dia bikin kasut. Daripada kambing Kasut apa seekor. nih, kasut raja tuh macam Kan bos. Converse high cut tuh sampai lutut. Jadi bikinlah di cantik-cantik dijahit. Dapatlah. Settle masalah. Selesailah si raja, sedarlah sudah dia. Jadi dia punya apa? Jawabannya, dia punya koinnya, Pengajarannya pengajarannya belilah kasih kon bos. Oh, bukan. di ini karena mensing. Apa bentuknya poinnya? Poinnya itulah ada cara selain masalah. daripada membeli banyak selain daripada 700 ekor lo kan boleh banyak selesaikan. tuh kan. Kau mau potong lo ikut tuh pasti 700 ekor tuh men. Banyak tuh. Banyak tuh men. Mau cari kan? Ya. Banyak cara dengan bertenang. Ya. Berpikir orang suruh buat lantai itu semua kulit kambing. Kau mau juga buat begitu? Bodoh. Gila. Kan? Bodoh. Kau pikir kau pandai? Bodoh. Malam. Walaupun bodoh cerita dia nih, disuruh buat lantai itu lantai kulit kambing. Kau nampak bodoh tapi itu simple. Macam mana pemikiran? Kau jangan terlalu kusut. Kalau orang sudah buat cakap begitu, kau kusut betul kau mau buat begitu aja. Cari ide macam mana mau kasih simple yang asal kau mampu. Kan? Macam Albert Einstein nggak ada pernah cakap tuh. Orang bodoh paling pandai ya. Sebab dia punya bukan orang pemalas paling bijak sebenarnya kan. Sebab orang pemalas nih buat kerja nih yang Simpel-simpel. simple ya. Nggak payah mau apa Tapi Yang power. menyenangkan dia. kan. Tapi orang bilang itu memang bijak lah. Iya, Kau cari cara langkah yang cepat lah untuk buat kerja. Kalau orang rajin, kau belajar lah begitu tidur ya. Orang itu pemalas memang bijak macam aku lah. Udah, Pak. Dalam Kodam. Ah ya? Itu salah satu cerita dalam itu kan? Ya itu adalah salah satu perumpamaan di sini. Ya. Aku semakin panas nih. Dia tarik satu. Tarik satu. Dia tarik satu. Ini aku udah sorot lagi. Kami. Dia tarik Makin satu. panas lah nih. Aku pun Sudah panas lah, nih, balas SMS aku. Kita rest dulu, kita rest. Kita rest dulu. Belum, enggak PR. Jangan dulu, rest dulu. Makan sini aja. Oke lah. Apa? Cakap. Macam aku lah kan. Ya. Aku nih ilmu mak lipat tuh apa semua pun aku nggak tahu. Oke lah, gini lah dik. Enggak, Adik iya pak. Sekejap aku potong sekejap. Kalau kau baca buku ini dia bagi basic ya. Ada satu kali dia jumpa satu orang si lepat nih dia naik ferry dia terjumpa satu orang tua. Oh dia bilang dia cerita. Dia mau tanya pasal pendapat si ini, pendapat si dia mau kenal sama lepat lah dengan lebih bagus. Lepat cerita. Pas itu dia mau tanya sama satu pakcik ini. Pakcik dia bilang, selama aku sembahyang mbak, berapa kali kau rasa kau khusyuk? Oh itu. Ah, Oh. Bisa kok. Oh ya berapa kali? Enggak tahu lagi. basic berapa kali lah kau rasa khusyuk? Oh pakcik itu macam mana lah? Bingung. Aku nggak tahu bahasa apa nih, bahasa Bahasa yang apa? Aku bagi kamu ya lah. Kan Teruja. gila kau terkena di hati kan? Bahasa apa men? Dalam. Aku dalam dia bilang. Mungkin salah lepas deh. Aku cakap nih brother. Kalau kau jawab apa? Hah? Mungkin bagi aku. Tidak nih. Aku nak mau jadi. Ada soalan tuh men. Terus kejap aku jelaskan dulu. Oke, teruskan. Dia terangkan simple saja dalam buku ini lah. Mungkin kalau dalam kepala dia memang banyak lah. Dia pernah kasih macam mana? Dia pernah juga dia terjumpa orang di macam Pasar. orang-orang pasar yang orang-orang alim lah orang bilang. Dia tanya si lepat gini apa sesat. Dia lepat tuh dia terangkan kejadian bumi, matahari, semua manusia dia terangkan sini panjang-panjang kalau kamu tengok. Baca lah. Kan? Oh, kau belum baca nih. Oke lah. Diterangkan Sebelum sampai macam ada dua muka surat kah yang diterangkan pasal kejadian bumi yang terdapat dalam Al-Quran tuh. Bumi, manusia, janin, dung. Nah, aku dapat lah.
Nanti aku hafal lah khatam insyaallah. Ya. Oke lah, bagi aku lah kan. Oke, Aku soalnya. belum habis cakap. Oke. Dia punya, tapi dia khususkan sini khusyuk Ya, lo sama mengenal Allah. Hah? Iya, iya betul. Oke, di sini cerita dia bagi simpel lah. Jadi oke, apa saran kau? Oh. Oke, macam aku lah kan. Oke, aku nggak kenal lepat nih siapa kan. Aku kenal. Aku baru baca buku tuh baru aku tahu oh dia ada kisah pula nih begini kan. Selama ini aku nggak cari pun dia siapa. Oke, dalam buku tuh dia cakap dia mau tuntut anak dia, Ya. bini dia. Boleh cepat sedikit ya Oh, berjalan. lari kan, oke. Sebagai anu lah. Apa ini kan? Jam lemah aku masuknya. Oke. Oke, aku bukannya lepat tuh kan. Macam mana kita mau? Sini Bang. Masih. Oke, teruskan. Kalau mau bercakap diri boleh. Macam mana kita mau mempercayai dia tuh? Sebab kita Iya betul. kita nggak tahu pun kisah istri dia macam mana pula. Oke. Kita nggak dengar pun begitu. Kan? Kamu tuh istrinya cantik. Bukan dia cantik, tapi apa pula kisah istri dia terhadap dia tuh? Kita nggak tahu pun. Kita hanya dengar dari dia Oke. saja. Aku ada jawaban sedikit lah, Alright. bukan pasal istri dia lah. Oke, nah. Kita jangan ambil sebelah pihak lepas saja. Ah, Di buku nih dia punya cerita lepas saja. Aku ada terjumpa satu orang yang dia cakap dia kenal lepat. Dia cakap, lepat tuh sesat aduh. Aku kenal bah dia kecil. Aku kecil sama dia, pergi Amsterdam sama dia. Dia cakap sesat tuh, bercakap-cakap minum arak. Nah, tapi itu dari dia punya pandangan lah. Kita nggak tahu dia kenal kan tidak kan. Jadi itulah, kita pun nggak tahu si lepat nih macam mana orang dia. Lagipun kita nggak kenal, kita baca buku dia begini. Jadi jangan ambil terus lah dari buku tuh. Bukan kita tahu kan. Betul nggak deh? Betul kah? Yang Hah? penting pengajarannya tuh. Yang penting kita mau tahu yang apa yang baik kita ambil lah. Kan? Orang bilang the style remains full. Bos. Maksudnya jangan ambil direct dari buku. Betul sih? Kalau kau baca kartun lah, kan? Dia buat lawak sana, tapi memang ada dia punya apa? Dia tekankan apa dia punya penyampaian nggak? Maksudnya, kan? Ini katanya. Poin-poin Jadi isi kalau kau cerita. setakat kau ketawa saja, kau nggak masuk otak kau, kau mesti dapat kau tarik jadi sedikit yang kebaikan. Lawak tuh orang bilang biasa lah untuk hiburkan hati. Begitulah juga. Aku rasa siap nih lapar nih. Terus kau makan dulu ya. Aku punya sajuk sudah. Geger nih. Makan dulu. Apa buku tuh? Ya bokte. Ada satu kisah pasal Sangat. orang kan selalu macam orang tua kita tengok di Facebook, emang lucu lah apa ya Facebook macam tuh kita tengok orang tua susah tolong, sekali ada peminta sedekah datang jangan bagi itu, tapi dia like dia apa Facebook, dia like di Facebook tapi yang realitinya datang tuh jangan payah bagi tuh, terus setiap kau nih bodoh juga dan kawannya kau bodoh di Facebook saya kau like yang reality kau nak bagi ya. Jadi dia punya poin di sana tuh setiap Jangan like. yang mau cakap ke apa kan pengajaran lah Pak, jangan kita tengok dari apa sih ya sosial. Kalau betul-betul kau sokong orang tua susah apa semua tolonglah, bukan saya orang tua orang Nabi orang kasih tahu, Pak. Nabi kasih tahu kan. Nabi kasih tahu diam-diam terus kalau datang kau bagi sih ya. Kalau kau tidak duit terus terang. Kalau kamu sahabat baca lah komik Yang bokte. Pun bagus juga. itu bagus tuh, dia komik lah komik. Jadi jangan ambil bulat-bulat. Ambil panjang-panjang. Kita nih macam pembaca nih, kita sebagai orang tengah. Macam mana kamu pernah rasa gak jadi orang tengah? Orang sini begaduh, kau jadi orang tengah. Dam sampai ini. Kalau kau dengar satu punya pihak saja, memang dia menang. Iya. Kan? kita nggak tahu dia punya istri macam mana. Jadi kita nih sebagai pembaca, Mau kawin lagi gini. kita orang tengah. Kau buat apa kamu sibuk dengan bini kan? Kalau kamu sibuk lah. Kita orang tengah. Nah, nanti kita suruh bini dia tulis kemana apa cerita ada. Itulah kita punya Bagus juga tuh. Bagus itu yuk. Kau cakap sini. Kita harus suruh. Enggak, kalau ikut macam keadilan lah kan kayak seimbang kan. Kita mesti ambil juga satu Dari dapat dua pihak. dua pihak tuh. Ini Suruh masalah bininya tulis juga. kita boleh siapa terangkan nggak macam mana bini dia nih. Oh, saya. dulu macam member sini. Bang, cakap bang, jangan malu-malu bang. Aku enak cenggu sini. Iya. Kayak kita ya. Semua kita cek. Iya.
Yang mah ini kah terangkanlah. Apa soalanmu? Yap. Tanya dulu ya. Apa? Yang pasal bininya cantik tuh cuma. Ini stription nih video ini masuk. Sedapat kita siapa salah yang tahu. Kau setuju kan? Kita mau anu siapa? Pencerahan siapa? Kau setuju atau dia punya cakap? Apa? Mesti tulis juga. Asal Bininya pun mesti tulis. buku ini lah dia hanya pandangan lepat saja kan. Sedangkan bininya tiada. Jadi macam mana kita mau apa nih? Tahu dia betul kan? Iya. Gitu. Dia pakai telepon ini dia. Kalau bagi saya macam yang betul Bakar dulu rokok. betul juga macam dia macam berat sebelah lah sebab lepat dia cakap pasal diri dia sejarah dia kabur pasal sebelah bini dia. Macam juga kan ada yang tadi dia macam berdialog dengan pokok tuh kan. Yes. Sebenarnya pokok tuh wujud kah bagi dia, bagi macam kita baca kan. Mungkin kadang-kadang mungkin dia gila sebab kenapa dia boleh bercakap dengan apa pokok. Oke. Bagi pendapat saya lah itu. Ini siapa mau balas? Oke begitu. Tapi itu cerita dia nih perumpamaan. Jadi kita ambil itu sebagai perumpamaan. Jadi kebanyakan idea yang dia jumpa hewan-hewan apa semua di rimba tuh. Kebanyakan orang-orang yang aku tahu, yang aku dapat dari orang yang baca tuh, itu perumpamaan orang yang dia jumpa di itu di kota London. Itu simbolnya lah. macam juga ya kita buat puisi lah. Oke, kalau macam poin lah, macam ada satu poin kau mau cerita pasal orang, tapi kau ndak cakap itu orang ini. Karena kan kita cakap bunga ini apa Tapi dia itu indah. menggambarkan- menggambarkan. Jadi yang pokok tuh mungkin dia jumpa sama orang, Menggambarkan sikap macam orang tuh ulama macam tuh dia jumpa itulah, jadi dia ibaratkan itu pokok. Kenapa dia pilih pokok? Sebab macam itulah ilmu. Dia kan banyak sebenarnya ilmunya nih. Ini si lepat. Ya, si Lepet. Nah, Jadi jangan like di Facebook ya. paham? Jangan like di Facebooknya lah. Hah? Kau like Facebook dulu. Dan kau dengar saya telepon. Bos kau patah. tahu lah, betul kan? So tadi ada yang macam yang jumpa yang kawan dia yang dia cakap dia minum arak kan gitu. Mungkin time itu mungkin dia hayal kan mungkin lepas tu dia bercakap dengan pokok. Lepas tu macam mungkin gitu. Tapi oke, gini, kita nggak boleh ambil betul-betul lah, biji. Kita nggak boleh judge dia. Kalau orang cakap, macam kode orang cakap pun menemberang dia. Yang aku tahu pun satu orang saya yang dia cakap dikenal kan selepat tuh. Vince, tedem sama dia. Aku nggak boleh percaya betul-betul kan apa dia cakap tuh. Tiba-tiba aku kesukaan baca nih buku dia cakap, tepat nih, sesat nih dia bilang. Dulu sama aku minum arak. Tarik kau gitu, biar betul nih orang nih kan. Perspektif gitu kan, perspektif kita tuh kan, sama lepat nih. Cun. Om lah orang bilang. Sebab kan Aku belum habis cakap. Hai. Mana aku rekam nih? Aduh. Lupa satu member lah, kau masih ingat. Siapa men? Si Adam. Adam Jamal. Ya. Kamu kenal pelukis ini. Dia memang macam lepat lah nih dia punya style. Satu malam kami stay. Jadi cerita pasal agama tapi dia minum. Nah, jadi di sana kalau kau bijak juga, kau jangan terus dia macam dia minum mah, kenapa dia mau cerita agama nih? Nggak ngamba nih. Tapi kalau kau bijak, Kau kan ambil. kau ambil yang bagusnya sih, yang pasal buruknya itu dia tanggung sama Tuhan lah, urusan orang. Kan betul tidak? Itu member tuh memang dia punya ilmu macam lepat lah juga, dia punya pemikiran lah sudah jauh. Oh, dia minum banyak kah, minum sedikit kah? Kok Suka hati dia lah. kok tidak hal lah. Tapi waktu si Adi ini macam dia ada Dia ada sesuatu. Cuma dia keluar lagi deh. Keluar. Kabur deh, masih kabur. Nanti hilang loh. Di kau minum kah? Supaya Sudah berhenti men. Pernah minum lah. Nah, Goset lagi dari sana. dan cerita si Guntur itu kan Oke, cerita si Bon. apa dia mabuk dia cerita pasal agama. Ya. Boleh kau terima begitu? Kalau saya realitinya kan dalam persepsi agamanya kan memang kita nampak salah lah dalam segi syariatnya. Syariatnya yang orang-orang berkopiah kita definisikan orang begitulah. keterampilannya yang begitu geng-geng kopiah. suci. Ya. Geng kopiah, dia panggil geng kopiah. Putih, yang penting putih lah, bersih. Jadi kalau orang yang belajar syariat saja dia nampak itu salah lah. Ya benar. Ya. Jadi orang yang belajar hakikat dia nampak salah. Di orang yang belajar hakikat ini selalunya
orang-orang yang macam si lepat lah penampilan dia. Macam-macam kita inilah yang di sini yang gelandangan semua lah yang tidak halal tuju lah. Itu lah tuh ambil baik apa yang dia tahu. Sedangkan Hasan Al Basri pun pergi coba Hasan Al Banna pergi klub malam. Maksud dia sudah paham macam mana gaya orang macam mana. Tulis. Ya, dia sudah tahu paham nih maksud itu telah hadam nih ayat. Pandang satu pada yang ramai, pandang ramai pada yang satu. Dia sudah paham apa maksud itu ayat. Baru dia boleh pergi, baru orang-orang macam dia yang boleh pergi klub malam. Kalau bapak nanya nanti, Orang-orang bersyariat, dia orang tidak akan masuk klub malam. adik, apa makna dia pandang satu pada yang ramai? Kau jangan tanya dia. Hadam Kau men. tanya dia kuat-kuat supaya kami pun boleh dengar. Oh, oke. Takkan kau jangan mau Dia kan? pun tak paham kan? Mau kamu dua sana cerita. Mungkin aku kan apa? Tapi kita mau tahu juga maksud tadi itu. Biar kita pun tahu semua. Apa tuh men? Apa tuh men? Pandang Makna dia lah yang Pandang apa? Pandang satu pada semua. Pandang semua pada satu. Betul. Oke, jelaskan. Stop, Pak. Jelaskan dulu. Di sini cerita ada. sabar. Kau dulu, men. Dari Tuhan kita kembali pada Tuhan kita dari Tuhan kita datang, pada Tuhan kita kembali. Jadi pada itu pada yang ramai, cara mengucapnya bukan lagi. Pandang satu pada yang ramai, pandang ramai pada yang satu. Kau pandang Tuhan dalam konteks yang ramai, artinya hamba. Kau pandang yang ramai, hanya kita di sini balik sama Tuhan. Kita nampak Tuhan dalam Jadi diri kita masing-masing. itulah ada. Nggak tahu kalau ada tulis Sinika, cerita dia sama anda, nilai itu lain sama orang Cina. Kalau lu nampak batu, lu telah nampak Tuhan. Dia bilang. Itulah kalau lu nampak Tuhan, telah sudah batu. Dia bilang. Batu sudah hilang. Oh. Itulah intipati ilmu silupat. Apa dia? Cuma pandangan dia tajam dia kan, pandangan dia pasal. Sirna sudah yang di depan. Yes. Pandangan dia tajam pasal ilmu-ilmu gitu. Tapi apa kata awak? Sama lah. Alah, tadi kau mau jawab lain loh. Kira macam kolam. Oke. Alhamdulillah. pandangan bro kita. Ya, coba. Bro, Gimana? tadi ayat tuh Pandang ramai. pandai. Pandai ramai pada yang satu. Pandang satu pada yang ramai. Smile lah, smile. Ismail. Pemirsa di sana. Iya. Nah, Ismail nih. merah biru dulu. Ah. Merah biru. Wih, kau nih ya? Sama, geng. Jaga kau. Si Jai ini. Oke, pendapat. Oke, squad, Pak. Jangan kau malu-malu. Dia belum start, Bang. Pandang satu pada yang ramai, pandang ramai pada yang satu. Satu tuh mungkin dia maksudkan Tuhan lah kan. Ya. Satu tuh mungkin dia maksudkan Tuhan lah kan. Ya. Nah, jadi dari situ kita boleh nampak lah macam mana. Jangan takut, ini adalah pandangan. Jadi kita tidak akan Salah. potong. Kita tidak akan salahkan pandangan orang. Tapi boleh soal. Diam. Oke, coba. Diam. Belum habis lagi. Belum habis. Kau makan dulu, Ben. Kau makan. Kalau cikgu bercakap, jangan main sungai. Udah Tuhan. Cikgu cakap ada soalan baru soal. Oke. Nah. Gimana tuh pemahaman tentang yang kau rasa? Pandangan kau lah. Kau setuju kah? Tidak setuju kah? Betul kah? Setuju Salah? Setuju. Setuju? Dia setuju, men. Dia setuju dengan kata-katamu. Aku tambahlah sedikit. Memanglah itu tepat yang satu. Tapi kalau kita ambil yang kita punya kepahaman dalam ramai itu kita pilih satu apaan? Jadi kopi sana macam lah. Aku pun sudah alami, man. Aku pernah yang situasi itu aku sudah alami. Nah, macam apa hip hop. Kau jangan ambil buruknya di sana. Dalam ramai-ramai itu banyak sosial di sana. Ambil satu ya. Macam kau pilih lah ada satu yang kebaikan. Mungkin di sana bekerja lah. Dong kerja keras biar macam mana minum apa. Tapi dong tetap juga satu nih. Dong apa pak? Kerja tanggung jawab tuh orang apa pak? Laksanakan. Apa nih? Bertanggung jawab. Nah, tanggung jawab lah dong buat kerja dorang lah biar macam mana pun keadaan macam tuh apa dong tetap apa. Nah, kalau ini kalau kita apalah.
tapi yang poinnya itu memang pasal Tuhan. Tapi mana-mana pun kita mesti apa ya? Macam juga kalau apa soal cerita kita tadi itu? Kalau apa soal tadi sebelum kita cerita nih? Apa soal tadi kita cerita? Pandang ramai loh. Bukan, sebelum masuk cerita si Adi. Oh, pasal bini si lepat tuh, siap tuh. Yang macam Muat. judge seorang kan? Nah itu kan? Oh, Yang ucap tadi. Biarpun kopi mana-mana, kau tanyalah pelacur. Dia betul-betul mau jadi pelacur kah? Jadi, kalau kau kenal tuh pelacur mungkin kau tidak tahu. Kalau kau sudah kenal dia, kau betul-betul kenal, kau tahu kenapa dia mau jadi pelacur, sebab apa, ini itu. kalau ditanya Macam mesti orang- dia tidak mau. Mau mencuri. Memang lu tidak mau. Ada yang cegu bakas terang tuh, lagi mendalam. Aku lupa sudah lah, yang masa kita sini kan ada di situ kan, asal pelacur apa semua, kau mau tahu. Ada kehendaknya mau jadi pelacur. Ada keinginannya mau jadi pelacur kan? Benda kalau dikasih dalaman, sebenarnya kita nih jalan siapa? Kita nih sudah diatur. Mas sudah tetap. Mengapa ada pamla cewek cakap? Kita sudah diatur. Kita buat ini pun Tuhan sudah ngatur kita. Kita ini cuma kasih jalan siapa? Macam lah. Oke, aku pelukis komik lah. Apa ide aku semua? Di lukisan tuh itulah jalan cerita dia. Pun Tuhan tahu. Nah, maksudnya kalau enggak maksud Tuhan lah, macam aku mau punya ide, ini aku tulis oh ini komik macam ini, nanti jalan dia mati. Nah, begitu juga. Jadi kita nih jalankan apa yang sudah ditentukan. Kita menyaksikan sih. Macam mengucapkan kita punya takdir. Kira macam itulah. Sudah selesai. Sambung Jadi, siapa mau anu? Ulas. Ada racing gitu. Kira. Ada orang mau ulas. Ada orang mau ulas. Cameraman mau res. Berbalik kepada cerita yang itu juga kan men, apa men? Minum arak tapi cerita agama kan? Ada satu perumpamaan cerita saya ingin kongsi lah. Kongsi. Mungkin kalian juga pernah mendengar cerita tersebut, yaitu cerita tentang sebuah toples. Oh, ngetan Ada. pendekar nih. Bukan pendekar goblok. Wah, Pendekar siapa? goblok sudah mati men. Apa nih toples men? Janganlah toples. Itu Toples. bahasa Indonesia. Bikini. Toples Bahasa apa Malay. Pak? Bukan itu. Tin. Atin. Toples tin. Oh, ingat toples. Nah, kalau Indonesia disebut itu toples. Botol lah kan. Oh, botol. Apa ini takwe panjang kan? Jadi seorang guru di kuliah dia mengajar anak muridnya kan di kelas. Dia ambillah satu ini toples ini kan kosong. Kemudian dia isi dengan apa nih pasir. Bukan pasir dulu. Bola tenis. Jadi dia tuang. Semua ini dia tuang. Kemudian penuh. Dia tanyalah kepada anak murid ini. Apakah sudah penuh? Jadi semua pun cakap ramai-ramai ya. Sudah. Ramailah. Coba kita ramai-ramai. Sudah. Gitulah situasinya. Penuh. Kemudian dia dia ambil lagi pasir dia tuang lagi. Tuang sampai penuh dia tayangkan lagi kepada pelajar-pelajarnya. Sudah penuh anak murid? Sudah. Lalu dia letak lagi. Paling last dia simpan, dia letak. Dia ambil kopi dia tuang sampailah penuh. Kemudian dia tunjukkan lagi kepada anak muridnya, dia tanya, sudah penuh? Sudah. Jadi anak murid nih, pelajar di kelas itu kan bingung apa buat cikgu buat ini. Apa tujuannya ini? Apa sebenarnya dia mau buat? Gila. Ya gila ini, bajingan nih cikgu ini. Dan dia letaklah. Kemudian dia cerita kepada anak muridnya. Begitulah dia bilang kehidupan kita di dunia ini. Kita ini dilahirkan kosong, Pak. Dari bayi kan kosong, tak tahu apa-apa. Tiada agama, tiada merokok pun tidak, isap ganja pun tidak. Makan nasi, cuma minum susu sejalan, kosong.
seperti inilah. Itu botol tuh kosong, kemudian diisi Balang. balang kan, kemudian diisi dengan bola tenis. Bola tenis itu diumpamakan seperti apa nama Sini di bola tenis LHDN. itu ialah Pertama. kehidupan dunia, Hah? sosial, Oke. apa nih, dengan keluarga, semualah. Coki. Yang main Facebooknya, yang main futsalnya, main gitarnya, gymming, itulah bola tenis itu sampailah penuh. Yang sia-sia kan? Ya, sebab apa maksudnya Yang sia-sia. Wah, tidak. Dan kau potong Tolong lah. Ya kita Hilang sudah. aku semua yang kita bertanya. lakukan tuh limit, hak semuanya apa terbatas.